Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puja dan puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan untuk bersama-sama menyimak video inovasi pembelajaran pada praktik sholat. Kemudian salam serta salawat yang tak lupa pula kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke, baik anak-anakku sekalian, ya. Sebelum kita lanjut pada gerakan pertama-tama Bapak ingin menjelaskan sedikit terlebih dahulu, ya. Salat ialah menghadapkan hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam dan ditentukan menurut syariat Islam. Jadi banyak sekali dalil yang mewajibkan perintah salat, ya, baik dalam Al-Quran maupun hadis. Salah satunya dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat ke-43 yang berbunyi wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukulah beserta dengan orang-orang yang ruku, ya. Oke, kita lanjut pada gerakan yang pertama, yaitu takbiratul ihram, ya. Jadi gerakan pertama ini, anakku sekalian, kita mengucapkan takbiratul ihram dengan mengucapkan Allahu Akbar, ya. Jadi kita memasang niat berbarengan dengan takbiratul ihram atau berbarengan dengan mengucapkan Allahu Akbar. Jadi kalau misalnya niatnya apakah itu niat sholat subuh misalnya, ya, sholat maghrib, ya, jadi berbarengan dengan takbiratul ihram. Jadi kalau masalah takbir, ya, bisa berbarengan dengan niat, ya, karena niat itu sebenarnya berasal dari dalam hati. Innamal a'malu binniyah wa innama likulli imri'in manawah. Jadi setelah takbiratul ihram mengangkat kedua tangan sejajar dengan daun telinga, kita lanjut pada gerakan yang kedua, yaitu bersedekap. Jadi ketika kita selesai bersedekap, selanjutnya apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah membaca doa iftitah, ya, yaitu Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, dan seterusnya. Jadi setelah membaca doa iftitah, kemudian yang kita baca adalah surah Al-Fatihah. Jadi bacaan surah Al-Fatihah pada rakaat pertama ini sangat-sangat diwajibkan, ya. Bahkan para ulama sepakat, ya, yang tidak membaca surah Al-Fatihah ketika sedang melaksanakan sholat, maka sholatnya tidak sah. Ya, jadi kita membaca surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Ya, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi setelah membaca surah Al-Fatihah, kita lanjutkan dengan
membaca surah-surah pendek ya, yang menurut kita gampang untuk dibaca. Jadi jangan sampai kita melaksanakan sholat, kita memaksakan untuk membaca misalnya surah Al-Baqarah. Tidak ya. Jadi di sini tidak ada pemaksaan dalam bacaan setelah surah Al-Fatihah. Apakah itu Qul huwallahu ahad atau kul-kul yang lainnya. Setelah membaca surah pendek, kita lanjut kepada rukuk ya. Jadi gerakan ketiga setelah gerakan kedua adalah rukuk. Jadi ketika kita rukuk ini diperhatikan ya. Jadi ketika kita rukuk diperhatikan belakang, usahakan semaksimal mungkin diluruskan. Jadi pandangan menghadap ke sejadah. Biasanya seperti itu. Lalu apa yang kita baca ya? Ketika masuk pada gerakan ruku, yang pastinya kita takbir dulu ya. Kita mengucapkan takbir dulu, Allahu Akbar, baru kita rukuk. Apa yang kita baca yaitu Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi sebanyak 3 kali. Jadi setelah membaca Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi sebanyak 3 kali, kemudian kita takbir lagi. Jadi setiap gerakan ini, setiap pergantian gerakan kita selingi dengan takbir yaitu Allahu Akbar. Ya. Kemudian setelah ruku kita lanjut pada gerakan keempat setelah mengucapkan takbir tadi. Jadi gerakan keempat itu adalah i'tidal, berdiri setelah ruku sambil membaca Samiallahu liman hamidah. Jadi setelah membaca Samiallahu liman hamidah, kita dianjurkan untuk membaca lagi Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Ya. Di setelah i'tidal, gerakan selanjutnya adalah kita membaca takbir. Kemudian gerakan selanjutnya itu gerakan kelima yakni bersujud ya. Jadi ketika kita bersujud ini usahakan seluruh anggota tubuh kita bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kening, hidung, telapak tangan dan semuanya. Jadi setelah posisi sempurna kita bersujud, kemudian kita membaca Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi sebanyak 3 kali. Ya. Kemudian jangan lupa diperhatikan ketika sujud, bagian belakang kaki itu dirapatkan seperti pada gambar yang telah saya lakukan. Selanjutnya, bangkit dari sujud, yakni duduk di antara 2 sujud, sambil membaca Rabbi ghfirli warhamni wajburni dan seterusnya. Ya. Kemudian posisi tangan diperhatikan, kedua telapak tangan disimpan di atas paha. Kemudian kaki bagian belakang itu, kaki kanan usahakan berdiri seperti itu, jari-jarinya menghadap ke kiblat. Kemudian kaki bagian kiri diduduki seperti pada gambar yang telah Bapak contohkan. Setelah itu, gerakan selanjutnya adalah membaca tasyahud awal. Ya. Jadi kita mengangkat telunjuk kita ya seperti pada gambar.
sambil membaca tasyahud awal, at-tahiyatul mubarakatus salawatu tayyibatu lillahi, dan seterusnya. Kemudian perhatikan gerakan kaki atau posisi kaki pada bagian belakang. Posisi kaki bagian belakang ini, kaki kanan, perhatikan masih pada seperti sebelumnya, namun di sini bagian kaki kiri itu dijulurkan keluar, berada di bawah bagian kaki kanan, ya. Kemudian gerakan selanjutnya adalah gerakan ke-8, yaitu melihat ke kanan sambil membaca assalamualaikum, ya. Kita membaca salam, kemudian setelah itu kita lanjut ke gerakan ke-9 sambil mengucapkan salam juga, ya, assalamualaikum. Jadi inilah gerakan-gerakan dalam praktik sholat. Jadi semoga apa yang telah saya sampaikan pada kesempatan kali ini bisa dipahami dengan semaksimal mungkin. Dan semoga pada video pembelajaran yang telah Bapak buat pada kali ini semoga bermanfaat, ya. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.